bersyukur karena masih diringankan langkah kakinya untuk ke masjid. Begitu pula dengan majelis ilmu, itu juga sebuah sarana yang baik untuk meningkatkan iman, memperbaharui keimanan, karena yang namanya iman itu naik dan turun, kadang naik tinggi banget, kadang turun ambles banget, sehingga majelis ilmu itu menjadi jalan tengah agar iman itu bisa tetap berada di tempatnya, tidak lari kemana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya diminta Mas Agung untuk mengganti materi untuk menguatkan keimanan. Ya, saya sampaikan materi tentang 3 prinsip dasar dalam kehidupan. 3 prinsip dasar ini harusnya kita tahu bahkan sejak kita masih SD. Tapi karena kurikulum di kita nggak ajarkan ini, jadi sampai sepuh kita yang nggak ngerti. Apa itu prinsip yang 3? Syekh Muhammad At-Tamimi pernah ditanya, pernah berkata, wa idza qila laka mal usul salasa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Nek kowe ditekoki tentang 3 hal yang harus kamu tahu, yang wajib kamu tahu, fakul, maka katakan ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, seorang hamba itu harus kenal Tuhan, harus. Kemudian yang kedua, wa dinahu, harus kenal agamanya. Yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, harus kenal sama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 pertanyaan ini nanti akan ditanyakan ke kita di kuburan. Nah, orang-orang yang beriman itu akan bisa menjawab dengan mudah. Man rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad, wa man dinuka al-Islam. Itu mudah orang beriman. Tapi iman di sini iman yang seperti apa? Yang dia mengilmui. Jadi nggak cuma iman atau Islam KTP saja. Nah, adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ketika ditanya dia akan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, aku tidak tahu ini bukan berarti dia di dunia benar-benar nggak tahu. Dia di dunia tahu, bahkan mungkin dia harus belajar pas persiapannya. Nah, ning dunia aku dadi wong ini wong ngono, persiapan mulai tekoi man rabbuka, jawabane Allah, man nabiyuka Muhammad, wa dinuka Islam, gitu kan. Sudah persiapan. Tapi begitu sampai di kuburan tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena ini bukan perkara latihan hafalan, tapi ini perkara keilmuan. Artinya kalau diilmui dan diamalkan itu yang akan mudah untuk menjawab. Makanya Nabi pernah ditanya, man as'adan nas bisafa'atika ya Rasulullah yaumal qiyamah, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu di hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dari dalam hatinya. Nah, ucapan la ilaha illallah itu punya konsekuensi, yaitu tidak berbuat kesyirikan. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 hal, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Maka kita masuk di mengenal Allah, kita kenalan dengan Allah. Nah, kenalan dengan Allah bukan berarti ngobrol sama Allah. Nah, tapi kita mengenal Allah dari mana? Dari Quran sebagai firman Allah, dan dari hadis sebagai risalah dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai manusia tidak bisa ngobrol sama Allah. Nanti ada mbah-mbah pelepasan dan dan acara, bukan pengajian, acara seminar. Saya jadi pembicaranya. Saya duduk di barisan depan, ngantri maju, niku enten mbah-mbah nyedak iku. Terus mungkin delok bentuk kula ngeten iki, terus omongane digawa omongan agama. Kula nggih seneng nek wong Jawa omong agama seneng. Ning nek agamane sing dijak omong rada ra cetha ngoten kula nggih rada piye ngono. Mas, nggih pripun Mbah? Kowe ngerti ora napa? Aku iki duwe wiritan khusus. Wiritan apa, Mbah? Wiritan kuwi nek tak waca kok Gusti Allah golek aku. Nah, kula kaget terus kula tekoki balik. Lah kok kula diajari. Moh. Ora tak ajari. Lah ngopo? Enten apa kok mboten diajari? Dia mengatakan apa? Mau nek kowe tak ajari, tembok waca, kok Gusti Allah iki bingung, golek kowe apa aku. Nah,
Artinya ucapan ini dia mengucapkan kita biasa gitu loh. Tapi apakah boleh kita bermain-main dengan nama Allah seperti itu? Nah, dan apakah memang benar seperti itu? Nah, sebenarnya jawabannya bocorannya tidak benar dan pasti dusta dia. Kenapa? Karena di antara semua rasul yang benar-benar diajak ngobrol oleh Allah di dunia, di dunia itu cuman Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa di atas bukit Turi Sinai itu. Adapun Nabi Muhammad itu diajak ngobrolnya ketika naik ke langit sana. Itu cuma dua itu, nggak ada kemudian terus nabi-nabi semua diajak ngobrol Allah itu nggak ada. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berkenalan dulu dengan Allah. Karena nek nggak kenal nanti bingung. Nanti nek wong bingung menerjemahkan Allah di sopo gitu, akhirnya nanti ada sebagian orang yang mengatakan nek ning langit jenenge Allah, nek ning posisi menjadi firman namanya Roh Kudus, kemudian ning bumi jenenge Yesus. Nah, itu karena orang bingung gitu. Nanti ada juga yang nek mencipta jenenge Brahma, nek ngopeni jenenge Wisnu, kok nek rusak jenenge Siwa. Itu juga orang bingung. Ya itu pilihan mereka ya. Artinya maksud saya gini loh. Jadi kan jangan sampai ketika jenengan sudah mengatakan Tuhan saya Allah, qul amantu billah, terus jenengan bingung Allah itu sing piye gitu. Nanti ada orang yang ya aku sholatnya madhep kiblat nyembah ya Allah. Nah, tapi nek masalah lainnya yang di Mas, ya tetap ning Gunung Kemupus. Aduh. Nah, itu berarti orang nggak paham gitu loh, nggak paham tentang Allah. Jadi kalau kita itu paham tentang Allah enak, makanya kita kenalan dulu. Nah, biasanya nek kenalan karo wong sik dhewe sing tekok ya apa nek? Jenengan kenal karo wong sik dhewe sing tekok ya apa? Nami, Mbak jenengan kok tinggalnya kok saya namanya sinten ngono to. Wani ngono iki. Ra wani. Cemen. Nah, maka ya, Allah mengatakan pada Quran surat Toha ayat 14, innani Allah. Allah niku memanggil atau menyebut dirinya sesungguhnya aku kui Allah. Pramila jenengan kenapa kok menyebutnya Allah? Lah Allah yang memperkenalkan sebagai Allah. Termasuk jenengan perkenalkan Mas, nama saya Agung. Kok terus jalan lewat celuk Bambang apa itu Armingu. Terus wong ini tak celuk ora mengono. Lha niku nyeluk apa? Bambang. Jenengku sapa? Agung. Dan sing bodho sapa? Kowe aku. Nah, artinya di sini Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Jenengku ki Allah. Enggak ada yang boleh disembah selain aku. Sehingga nanti ada orang yang menyebut Allah dengan apa kan? Sang Hyang Widya apa itu. Nah, itu enggak boleh. Makanya ketika ada ini salam Nusantara, salam gado-gado niku lho, enggak boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener niku. Salam sejahtera niku cek rada umum enggak apa-apa. Nah, begitu sudah namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha. Enggak boleh orang muslim bilang gitu. Apalagi apa kayak kita ini. Om Swastiastu. Keselamatan datang dari Sang Hyang Widi. Itu enggak boleh. Artinya ketika kita mengatakan qul amantu billah, aku tuh beriman sama Allah, ya berarti kudu nyebut Gusti yang benar, Tuhan yang benar, Rob yang benar. Hatta soal salam, artinya kalau di depan jenengan mayoritas orang Islam, walaupun ada non Muslim satu atau dua, jenengan ucapkan assalamualaikum nggak apa-apa. Tapi kalau nyata jenengan di depan jenengan banyak orang non Muslim, ucapkan aja selamat pagi, selamat siang, selamat malam, wes selesai. Nggak usah salam gado-gado, belum medep kadang mesake. Wongnya kudungan Islam bahkan haji kadang itu salamnya gado-gado nggih. Ya ketoke kaya piye itu tapi salah. Ketoke kaya toleran tapi salah. Jadi toleransi itu bukan soal mencampur adukan agama, tapi setiap kita itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Sama kayak gini loh. Ini jadi gampang. Cocok-cocokan jadi gampang. Saya punya istri, Mas Agung punya istri, ya toh. Tangguh wedding. Lah salah toh. Semeriki yang Mas Bambang menjadi istri ya. Nah, toleransi itu bukannya jualan bojo, tapi jenengan ngerti ini istri saya jangan diganggu, saya ngerti itu istri jenengan saya nggak akan ganggu, kan gitu toh. Toleransi itu ngoten. Sama halnya dengan jenengan punya rumah ini pagere, adalah bangunan sama saya, yo di rumah ini pagere. Yang namanya toleransi itu yo ojo melompat di pagerku, nek arep moro kula
nuwun kan gitu. Ora terus toleransi ki pagere dibruke dadi aku entuk rono entuk rene. Kowe sok dudusan ning kamare bojomu, aku ya sok dudusan ning kamare bojoku. Atau sebaliknya aku ya sok dudusan ning kamare bojomu, kowe entuk dudusan bae kowe jenenge rusak gitu. Ngoten nggih. Jadi itu urusan rumah tangga aja kita nggak mau loh diganggu gitu. Sawah cocok gitu, cocok omah, sawah itu loh, sawah. Sing enten patokane enten galengane niku, pematangnya niku. Niku dige surung karo tanggane plantong sithik ngene kita tersinggung kok. Nah, maka toleransi itu apa ya? Dhek garap ning kono, aku garap ning kene kan gitu. Kon ning kono dhek butuh pacul tak silei. Oh, kon ning kene aku butuh harit nyilih kan gitu. Tapi nek begitu galengannya disok ya wis pacul karo arep butuh pedang-pedangan kan gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang orang tuh ngomongin rumah tangga, ngomongin lingkungan, pekarangan bisa dia menjelaskan haknya masing-masing, tapi begitu ngomong agama campur aduk dengan karuan. Nah, maka ini yang keliru. Yang pertama, kita sudah kenalan namanya Allah. Nah, namanya Allah itu Allah. Nanti ada orang yang menyebut Allah itu dengan Yahweh, tapi keliru. Dia menyebut Allah dengan Sang Hyang Widi, itu juga keliru. Makanya nanti ada orang yang mengatakan gini, ketuhanan itu kayak roda katanya. Dimana roda niku enten AC tengah. Nah, itulah Tuhan. Nah, nanti ada agama A menyebutnya kesini Sang Hyang Widi, yang nyebutnya kesini Yesus, yang nyebutnya kesini ini. Maka tidak seperti itu konsepnya. Nanti dia bikin kesimpulan berarti semua agama itu sama, menuju pada pusat yang sama, yaitu asnya itu gitu. Nah, enggak seperti itu. Artinya ketika kita memilih Allah sebagai Tuhan, ya sudah, Allah itu Tuhan kita, dan kita tidak menamai dengan nama-nama yang lain, apalagi menyembah dengan cara-cara yang lain. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemudian ketika ingin mengenal Allah, tahapannya ada 3, 1, 2, 3. Jadi pagi ini mudah-mudahan yang pertama bisa selesai. Yaitu yang pertama, kita mengenal Allah sebagai Rob kita. Nanti yang kedua, kita mengenal Allah sebagai ilah kita. Yang ketiga, kita mengenal nama dan sifat-sifatnya. 3 ini paten, harus ngerti. Harus ngerti, pertama harus tahu secara umum. Nanti nek pengen luwih jero, ya iso dijerokke ben tambah paham. Nah, yang pertama mengenal Allah sebagai Rob. Allah itu Rob. Rob itu lebih luas daripada sekedar kata Tuhan. Rob itu yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memelihara, yang menjaga, memberi rizki, bahkan yang mengadab sekalian juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada agama lain punya konsep sing ciptake si A, sing melihara si B, sing rusak si C, itu agama lain. Jadi kita semua perbuatan Tuhan itu ya hanya Allah yang melakukan. Loh, kok Nabi Isa iso, kok Dajjal iso? Semua atas izin Allah sebagai Rob. Nah, sehingga ketika panjenengan sehari 17 kali ping 17 dengan ngendikan alhamdulillahi rabbil alamin, maka jenengan nyatakan semua tadi yang saya sebutkan itu Allah yang menjalankan. Nah, saya sebutkan dalilnya satu-satu. Yang pertama, Allah mengklaim penciptaan kita. Artinya kita itu dicipta oleh Allah. Allah sudah mengeklaim gitu. Ibarat enten lemah, jenengan ajeng ngangge, ajeng ngepek, terus enten wong ngeklaim ora iki lemah tuh, aja mbok apa-apake, aja mbok ganggu, aja mbok paculi, aja mbok patoki gitu. Di situ kemudian kita akan berpikir, oh iya berarti aku ora entuk ganggu lemah itu gitu. Makanya kemudian Bapak Ibu dan Allah, Allah mengklaim penciptaan kita. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu dicipta oleh Rob yang lain, Tuhan yang lain, atau aku yang menciptakannya, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, maka jawabannya jelas bukan yang lain dan bukan kita sendiri yang mencipta diri kita sendiri. Pasti kita dicipta oleh yang lain, yang itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya gak mungkin kita itu dicipta sama macam-macam yang tadi saya contoh-contohkan, gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kita itu pasti dicipta oleh sosok yang hebat. Makanya kalau ada ini apa nih, meja bentuknya ini, ya itu enak sing gawe. Begitu dari mimbar, oh berarti sing gawe iki luwih, sing gawe mimbar luwih apik timbang meja, karena ini lebih sederhana gitu loh. Ini berarti mungkin sing gawe mungkin podo, cuma maksudnya prosesnya itu lebih rumit. Begitu nanti ada sing ukiran sing mimbar sing gede banget ukiran itu, wah itu berarti luwih ampuh mana sing gawe.
Maka begitu jenengan lihat diri jenengan, di situ ada hati, ada pelo, ada jeroan, ada ginjal, ada jantung, ada otak, maka tentu Allah itu adalah Rob yang luar biasa. Tidak mungkin jenengan itu jadi dewi, nggak mungkin. Apalagi ada yang ngomong songong monyet terus jadi menungso gitu kan, itu jelas dusta. Makanya pada kalimat berikutnya Allah mengklaim pada Quran surat Al-Imran ayat 6, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kamu di dalam rahim. Makanya saya dan jenengan beda mukanya, beda kulitnya. Nanti kita sama orang Cina beda, kita sama orang Amerika beda, kita sama orang Eropa beda. Dan Allah menyatakan kabeh kuwi mau sing beda, kowe kabeh kuwi mau ning jero rahime mbokmu, aku sing otak-atik sehingga jadi beda. Aku sing gambar, aku sing menciptakan. Nah, dan itu kata Allah, aku kerjakan kaifa yasha, terserah aku. La ilaha illallahul azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah karena Allah itu yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Artinya dalam penciptaan kita itu ada kebijaksanaan. Kadang ada orang lahir cacat, ada kebijaksanaan. Apa bijaksananya? Bensin cacat diurusi harus normal, bensin normal bisa membantu yang cacat. Atau mungkin yang cacat biar jangan kemaki, karena ada yang cacat kemaki kan ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga mengklaim bahwasanya membentuk semua makhluk. Allah berfirman pada Quran surat Toha, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Bahwasanya semua makhluk itu Allah yang ciptakan, kemudian Allah beri petunjuk, tsumma hada. Petunjuk untuk apa? Untuk bertahan hidup, untuk mencari jalan yang baik, mencari jalan kebenaran. Kalau konteksnya manusia, konteksnya binatang untuk mencari makan. Makanya jenengan gak akan lihat burung khusus mabur tapi dia iso mabur. Jenengan gak akan lihat ikan khusus renang tapi bisa renang. Begitu pula jenengan kalau mau menggalih, mau mikir, itu sing jenenge cecak itu ndak punya suwiwi tapi panganannya mabur, tapi yo nggak ada cecak mati kelaparan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menunjukkan baik mangsanya ataupun pemangsanya jalan untuk saling bertemu, itulah yang namanya rezeki. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali rizkinya itu sudah tak tetapkan, tak toto, tak atur. Nah, tinggal orang itu mau gimana. Jadi saya kalau mengistilahkan tuh rezeki itu kayak jenengan begitu lahir ceprot, jenengan itu wis dititipi wit pelem gede enek woi. Nah, tinggal orang tua kita waktu itu pilih menek, pilih nyenggrek, atau pilih golek gobrokan. Makanya ada laki-laki yang nggak mau kerja, lebih ngenteni ning isor wit, ya itu ceblokan. Ceblokan otomatis kalau nggak benjut diperokoti codot kan gitu. Tapi nek gelem menek bisa milih dhewe rezekinya. Kalau nggak mau menek atau nggak bisa menek karena gemuk kayak saya, ya otomatis solusinya pakai senggrek. Nek senggrek nggak mau, menek nggak mau, ngenteni tok juga nggak mau, ya nyuruh orang. Nek nyuruh orang berarti harus bayar gitu kan. Nah, sehingga Bapak yang dirahmati oleh Allah, rezeki itu ngaten niku. Makanya ketika orang itu mau ikhtiar ya akan dapat. Nah, jenengan gampangannya pagi ini nggak ikhtiar terus enek jembukan, enek teh, datang rezeki. Maka semua yang Allah berikan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengklaim penciptaan semua semesta ini dalam firman-Nya Quran surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Tak ciptakno di antara tanda kuasanya adalah malam dan siang, kemudian matahari dan bulan. Dan Allah kemudian mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu sujud pada matahari dan bulan. Wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kepada yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Kalau benar-benar kalian itu hanya kepadanya menyembah, artinya kita setiap hari kan mengatakan iya karena butuh, iya karena stain, no? Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maka di sini Allah mempertanyakan in kuntum iyyahu ta'budun. Nek tenan kamu itu cuma menyembah Allah, kenapa kok kowe sujud ning kuburan? Kenapa kok kowe sujud ning wit-witan? Kenapa kok kamu mengagungkan binatang? Kenapa percaya yang kamu sendiri yang bikin terus mbok sujudi? Macam-macam pertanyaan.
Makanya ketika matahari dan bulan yang gede aja Allah meminta lantas judul lisamsi walalil qamar, jangan pernah kamu sujud kepada mereka karena mereka ini ciptaanku. Nah, maka apalagi sujud sama pohon, tidak boleh. Nanti ada di Sukoharjo itu kalau mau nikahkan anaknya itu kan bengiwet ringin sih, tidak boleh. Nanti ada di satu tempat lagi itu kalau mau resepsi hanya pakai sajen dibuat ngisor ringin juga tidak boleh. Nanti ada di satu tempat lagi kalau mau melewati tempat itu yang ngelakson ping telu atau kan ngedim ping telu atau kan deke opo tidak boleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika matahari dan bulan aja diklaim oleh Allah sebagai makhluknya kita tidak boleh sujud, apalagi laut. Laut ini Allah yang bikin. Makanya kemudian ya tidak boleh nyajeni laut. Gunung juga begitu. Gunung itu Allah yang bikin. Nek sing ning dhuwur lho Allah yang bikin, apalagi yang di bumi dan segala macam isinya yaitu Allah yang bikin. Maka kalau gunungnya jeblok itu ya atas kehendak Allah, ya jangan disajeni. Artinya jenengan kersa ben jeblok ya ndonga kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk yang enggak jelas itu. Termasuk ketika hujan itu turun juga ada kuasa Allah, dan jangan kersa boten jawah ya ndonga kepada Allah, ya Allah ampun diparingi jawah sing kata-kata. Iku nek basa Jawa nek basa Arabe Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah mengudani kiri kanan saya aja, pas di atas saya enggak gitu. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah juga mengklaim kalau semua itu kita semua termasuk makhluk-makhluk yang ada itu Allah yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakan siapa yang memberi kamu rizki dari langit dan bumi, amman yamliku sam'a wal absar. Terus siapa yang memberikan kamu pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, yang kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Nek kamu tahu itu Allah, kok kamu enggak bertakwa? Nek kamu tahu kamu itu ciptaan Allah, kok kamu enggak sholat? Nek kamu tahu kamu ciptaan Allah, kok kamu dadak mencari pesugihan? Nek kamu tahu kamu ciptaan Allah, kenapa dadak ngingoni tuyul, dadak ngopeni demit lan sak miturute? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan paham dengan baik dan benar ketika sudah mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu khalik, kita itu makhluk. Maka sebagai makhluk kita hanya menghamba pada khalik, bukan kepada sesama makhluk. Makanya kalau ada pohon tadi, binatang tadi, jin, setan, dukun, itu semua makhluk. Maka ketika kita menundukkan diri kepada makhluk-makhluk itu ya salah. Makanya kita letakkan Allah itu sebagai khalik. Khalik itu bagian dari Rabb. Allah itu Rabb yang menguasai kita, yang memelihara kita, yang mencipta kita, bahkan nanti yang membinasakan kita, bahkan nanti yang masukkan surga dan neraka manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memiliki kedudukan yang seperti itu, maka kita sebagai hamba ya hanya boleh mengagungkannya, bukan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengklaim pemeliharaan kita. Setelah Allah ciptakan, Allah niku ngopeni. Namun kata sebagian wong lanang gelem rabi, gelem dana ning wegah kerja. Nah, itu ora bener itu. Allah tidak. Allah sudah menciptakan binatang, tumbuhan, bahkan manusia. Allah yang melihara. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a." Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan kemudian dari langit itu diturunkan air. Fa akhraja bihi, kemudian menumbuhkan tumbuhan. Jadi enggak cuma dibiarkan terus kono karep ndak, Allah kasih tuh air. Oh nanti kok ada yang butuh angin, Allah kasih angin. Minas samarati rizqan lakum, lalu tumbuhlah buah-buahan yang sebagai rezeki buat kalian wahai manusia. Nah, setelah Allah memberikan semua itu, Allah minta apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu cari pembanding-pembanding buat Allah, jangan kamu sekutukan Allah dengan siapapun. Nek bosone lagu ojo kok banding-bandingke. Menungso aja enggak mau lo dibanding-bandingke. Apalagi Allah tuh paling anti kalau dibanding-bandingkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyatakan kalau Allah tidak butuh dengan siapapun. Nah, jadi ketika Allah menciptakan, memelihara, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, maka terakhir Allah itu tidak butuh dengan siapapun. Ini tertulis di dalam
firman Allah pada hadis qudsi. Jadi Allah berfirman terus ditulis dalam hadis, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau kalian manusia pertama sing biyen sampai sing terakhir, jin sing pertama sampai jin sing terakhir, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin, kalian itu hatinya itu sama sebagai hati orang paling bertakwa. Orang paling bertakwa itu Nabi Muhammad. Misal hati kita itu semua kumpul hatinya sama kayak Nabi Muhammad, wong salih kabeh gitu kan. Kata Allah, mazata dzalika fi mulki syai'a, enggak akan pernah nambah kekuasaanku sedikit pun. Artinya jenengan nek misal kabeh wong sak donya iki salat, nek wong kafir, nek wong aneh-aneh, maka kekuasaan Allah itu tidak bertambah sedikit pun karena banyaknya orang yang beribadah. Orang efek. Kedua, wa ya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kalian manusia pertama sampai terakhir, setan pertama sampai terakhir, kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin, hati kalian itu sama sebagai manusia yang paling tercela, paling terkutuk. Fir'aun misal, artinya elek kabeh, menungso pertama nganti terakhir ngumpul urip kabeh, artinya podo elek kabeh. Jinnya juga sama, pertama sampai terakhir itu hatinya jelek semua. Maka kata Allah, mana qasad dzalika min mulki syai'a, kekuasaanku juga tidak berkurang sedikit pun. Jadi nek kalian baik semua, kekuasaanku tidak bertambah sedikit pun, tidak ngefek. Ketika kamu jelek semua, maka kekuasaanku juga nggak akan berkurang sedikit pun, tidak ngefek. Dan kemudian yang ketiga, wahya ibadi, wahai hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, kalau kamu manusia pertama sampai terakhir, setan pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir ngumpul di atas tanah lapang yang satu, fasa'aluni, minta bareng-bareng, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kabeh penjaluanmu tak kei, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Maka apa yang aku kasihkan ke kalian semua, manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, atas permintaan yang kalian minta masing-masing semua tak berikan, itu kekayaanku. Kelongnya itu mau kayak apa, banyu segoro terus dicelup pakai jarum, jarumnya itu keangkat satu tetes, yaitu berkurangnya itu cuma segitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengenal nama Allah, Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki, yang mengatur, yang memberpatikan, yang menghidupkan, maka Allah juga menyatakan nek Allah tidak butuh sama kita. Makanya kebalikannya adalah apa? Ketika Allah tidak butuh sama kita, maka kita yang butuh sama Allah. Gampangnya ngeten, nek kita nggak sholat, Allah tidak gagas itu. Nek kita tidak sholat, Allah tidak peduli. Nek kita tidak sholat, terserah kowe gitu. Kowe harap mlebu neraka ya sak karepmu, itu pilihanmu gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ngefek sama aku, kata Allah. Sehingga ketika kita balik mafhum mukhalafahnya, berarti yang butuh sama Allah itu kita, bukan Allah. Nanti jangan kayak sebagian orang ngancem, ya Allah, saya minta ini, nek nggak mbok kabulke, sesuk ora tak sembah meneh. Alah, itu nek bosone wong Jawa ra paten gitu kan. Makanya ketika jenengan sampai nggak sholat, atau kemudian jenengan kurangi sholat, jenengan korting gitu kan, kudune ping 5 dadi ping 3 atau ping 4 gitu kan, maka sekali lagi Allah tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah itu bukan berarti tidak apa-apa, justru kita yang bermasalah itu. Jadi Allah tidak akan kekurangan kekuasaannya, tidak akan kekurangan kemuliaannya, justru kita yang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah menyatakan melalui nabinya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Mengko sik dhewe sing tak tekoki ketika seorang hamba itu ning akhirat kuwi salate. Nek salate apik, amal liyane tak anggap apik, nek elek, amal liyane tak anggap elek. Artinya apa? Orang apik pun nek gak salat yo dadi kemungkinan di hadapan Allah untuk elek. Makanya nanti ada seorang yang bertanya kepada ulama, "Syekh, apa hukumnya orang puasa gak salat?" Nah, maka Syekh menjawab, orang yang puasa gak salat, puasanya sah ning gak dapat pahala. Tapi lo terkait dengan kurban, nanti sampai ke kurban, Allah mengatakan apa? Fasoli di robbika wanhar, sholat pos kalau kurbano. Sehingga wong sholat kudu di kurban, wong kurban harusnya sholat. Begitu pula Nabi juga mengatakan, man kana lahu sa'atan, sapa wong sing di kelonggaran, falam yudhai, ora gelem kurban, falaya kurbana musallana. Jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini menjadi
dasar bahwasanya Nabi itu seneng karo wong sholat sing kurban atau wong kurban yo kudu sholat. Ngoten. Sehingga sholat tak boleh ditinggal. Belum lagi kita kalau ngomongkan hadisnya banyak, kemarin di kitab Lu'lu' wal Marjan itu bagian depan itu menjelaskan tentang bagaimana rukun Islam itu dibangun, dan di situ semuanya menyebutkan sholat itu ada dan harus dikerjakan. Nah, karena kemarin mau menuju kurban, maka saya loncat ke belakang, kita bahas kurban. Nah, sama Mas Agung malah suruh ganti ke masalah iman. Ya nggak apa-apa, kita ke iman. Nah, biar harapannya kita menguatkan diri kita di atas keimanan, kemudian kita bungkus dengan ketakwaan yang terbaik di atas ilmu dibangun di majelis ilmu yang dibacakan Quran dan Sunnah, dan nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah, karena Nabi SAW mengatakan habul a'mali ilallah